Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Saudara, saya semakin kesini semakin merasa bahwa ada kesempatan kita boleh bersama-sama berkumpul, beribadah di rumah Tuhan. Ada kesempatan kita boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ada kesempatan kita boleh berjumpa dengan saudara seiman. Itu semakin mewah dan semakin mahal harganya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, setiap ada kesempatan yang indah seperti ini, mari kita nikmati sebanyak-banyak yang berkat Tuhan. Melalui persekutuan saudara seiman, melalui penyembahan kita di hadirat Tuhan. Saudara, tema kita pada siang hari ini, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari surat Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Sebagian ayat-ayat ini sudah kita baca di dalam responsoria yang tadi kita baca bertanggapan. Roma 12 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Saya membacakan bagi kita sekalian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang suka membaca firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, yang paling berbahagia adalah kita yang suka melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, di dalam gedung putih, tepatnya di Oval Office, itu adalah kantor kepresidenan Amerika Serikat. Itu terpampang satu lukisan yang berjudul The Problem We All Live With. Masalah yang dimananya kita hidup di dalamnya. The Problem We All Live With. Karya Norman Rockwell. Soalnya dalam lukisan ini tergambarkan realita hidup manusia yang menjelaskan tentang perbedaan, permusuhan, dan kekerasan. Itulah problem realita hidup manusia di mana kita ada di dalamnya, saudara. Saudara, lukisan ini menggambarkan seorang anak kecil kulit hitam, dia mau berangkat ke sekolah. Dia mau sekolah, saudara ya. Dia bukan mengerjakan sesuatu yang tidak baik, dia mau berangkat ke sekolah. Tetapi saudara melihat di tembok yang dia lewatin itu ada kata-kata hinaan terhadap orang-orang kulit hitam. Ya, di situ mungkin tidak begitu terlihat, ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri lebih jelas, tapi jangan sekarang ya. Lihat aja di sini, di temboknya ada tulisan Niger, itu adalah hinaan kepada orang-orang kulit hitam. Anak ini mau berangkat sekolah, mendapatkan kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Di situ ada tomat yang dilemparkan, saudara, ke dia. Dan demi keamanan dia harus dikawal 4 US Marshal. Itu adalah pihak security keamanan zaman dulu setara dengan polisi, saudara, tahun 60-an. Ya, jadi lukisan ini ada di Gedung Putih, tepatnya di kantor presiden. Sekarang ada, saudara. Ya, saudara, nanti saya akan kembali kepada cerita ini. Tetapi yang saya pengen sampaikan di awal dari khotbah kita adalah kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perbedaan. Saat ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan permusuhan, kekerasan, bahkan peperangan, saudara. Peperangan dari level yang global, yaitu
hari ini masih terjadi peperangan Rusia dan Ukraina. Saudara melihat Israel dan Iran walaupun bergencatan senjata, tetapi kadang-kadang masih ada serangan-serangan. Dan banyak negara lain sebetulnya yang tidak terekspos media, yang juga masih berperang. Negara-negara di Afrika masih berperang, saudara. Negara-negara di berbagai tempat masih terus berperang sampai saat ini. Saudara, pertengkaran dan permusuhan bukan saja terjadi pada level global, tetapi di dalam level lokal seperti keluarga-keluarga, seringkali bukan perbedaan itu membawa kita kepada pertikaian, perselisihan, pertengkaran. Suami dan istri, orang tua dan anak, saudara-saudara yang lainnya, bahkan terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen, di mana antara anggota keluarga tidak lagi saling bertegur sapa dan berbicara satu dengan lainnya. Saudara sekalian, demikian juga terjadi di antara teman-teman sepelayanan, jemaat di gereja, bahkan juga di antara rekan-rekan kerja, bisnis, lingkungan sehari-hari saudara dan saya temui. Saudara, kemajuan teknologi diharapkan dapat menjadi menghubungkan, katanya ya, connecting people. Tetapi tahukah saudara, kemajuan teknologi sekarang bukan, ya sama sekali kita lihat tidak berhasil untuk menjadi jembatan untuk menghubungkan manusia dengan manusia yang lain, tetapi menjadi senjata yang ampuh untuk melawan, untuk berperang kepada orang-orang lain. Saudara sekalian, banyak orang bertanya kepada saya, mengapa di Alkitab Perjanjian Lama banyak tercatat peperangan? Apakah itu berarti orang Kristen itu pro dengan peperangan, saudara? Ya, kalau kita lihat Perjanjian Lama, bangsa Israel sering berperang, bukan? Dan banyak situasi di mana Allah sendiri ikut berperang di dalamnya, saudara. Ya. Seakan-akan ingin mengatakan bahwa kekristenan mengajarkan permusuhan, kekristenan mengajarkan peperangan dan pembunuhan. Maka kita perlu hati-hati di dalam memahami hal-hal seperti ini, saudara sekalian. Kalau kita melihat akar dari segala permusuhan itu terjadi di dalam Kejadian pasal yang ketiga, sesaat setelah manusia jatuh di dalam dosa. Disitulah permusuhan pertama kali terjadi, saudara. Manusia menjadi musuh Allah. Manusia tidak lagi merasa perlu mengandalkan Allah, perlu mendengarkan Tuhan, perlu taat kepada Tuhan. Manusia melawan Tuhan, dan manusia menjadi musuh bagi sesamanya. Adam dan Hawa tadinya hidup di dalam kasih cinta, kasih dan kesatuan yang intim. Tetapi karena dosa, Adam menyalahkan Hawa, dan mereka hidup bertengkar untuk pertama kalinya, saudara. Dan permusuhan pertama kali itu terjadi dalam kisah kejatuhan di dalam dosa seperti itu. Kejadian 3 ayat 15, kata musuh itu pertama kali itu muncul ketika Tuhan berkata kepada perempuan dan ular yang menggoda manusia, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka segala macam permusuhan itu terjadi. Segala macam peperangan itu terjadi dalam semua level tingkat kehidupan manusia. Saudara, maka di dalam perspektif seperti ini kita melihat kekristenan tidak pro perang pembunuhan. Tapi justru kita melihat segala jenis peperangan dan permusuhan itu adalah akibat dosa, relasi yang merusak segala aspek kehidupan manusia. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita sampai saat ini agar kita terus berperang, saudara. Yang pertama, kita berperang melawan tipu muslihat iblis. Itulah sebabnya Efesus pasal yang ke-6, Rasul Paulus menulis kepada kita, kenakan seluruh perlengkapan perang
Untuk apa saudara? Untuk kita berperang kepada kuasa si jahat. Peperangan kita bukan terhadap apa yang kelihatan dikatakan, melawan darah dan daging. Tetapi peperangan kita adalah kepada yang tidak kelihatan, yaitu roh-roh jahat di udara. Itu peperangan yang diajarkan oleh Alkitab. Peperangan kedua yang diajarkan oleh Alkitab adalah bagaimana kita berperang melawan dosa-dosa di dalam diri kita. Beberapa firman Tuhan mencatat bagaimana kita harus melawan hawa nafsu kedagingan kita. Bagaimana kita harus mematikan membunuh ya. Semua akibat-akibat dampak-dampak dosa yang masih ada di dalam diri kita. Jadi selain dua peperangan ini saudara, selain itu Alkitab tidak mengajarkan kita untuk bermusuhan dan untuk berperang. Kita diajarkan untuk berperang dengan roh-roh jahat dan kita diajarkan untuk berperang dan mematikan dosa yang masih ada di dalam diri kita. Maka setelah orang percaya memahami tentang anugerah keselamatan di dalam iman Yesus Kristus, hal pertama yang harus kita yakini adalah bahwa kita harus hidup di dalam perdamaian. Saudara, kalau kita melihat surat Roma, ini adalah salah satu surat yang paling penting yang Rasul Paulus tulis, berisi pengajaran-pengajaran teologi dasar iman Kristen. Kita dapat membagi 16 pasal kisah Roma ini menjadi dua bagian besar. Pasal 1 sampai pasal 11 itu adalah isinya tentang pengajaran-pengajaran dasar teologi, pengajaran iman Kristen. Setelah itu pasal 12 sampai pasal 16 saudara, di situ adalah aplikasi bagaimana kita harus hidup mempraktekkan iman kebenaran yang sudah kita pahami itu. Jadi kalau saudara baca pasal 1 sampai pasal 11, surat Roma itu pengajaran-pengajaran semua isinya. Dimulai pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua. Maka oleh sebab itu berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah itu ayat yang kedua saudara. Sampai kepada ayat yang ke-17, 18 sampai 21 ayat yang tadi kita baca. Aplikasi menjadi orang Kristen itu adalah kita bisa hidup di dalam perdamaian. Kita bisa hidup di dalam perbuatan baik, pengampunan. Saudara, ini sangat dekat sekali dengan pasal-pasal awal daripada aplikasi apa yang membedakan kita dengan orang yang bukan Kristen. Setelah kita mendapat anugerah pengampunan Tuhan, maka apa yang bisa dilihat mata berubah, unik, khas, ciri dari orang Kristen adalah kita bisa hidup di dalam perdamaian. Itulah yang membedakan kita sebagai murid Kristus dan orang-orang di luar sana. Maka pengajaran tentang mengalah, mengampuni, hidup dalam kedamaian, itu adalah pengajaran yang aneh sebetulnya dan radikal sekali. Karena orang dunia berkata, mata ganti mata. Kalau kamu bisa ituin saya akan balas, bahkan lebih berat daripada apa yang telah kamu lakukan kepada saya. Jangan macam-macam sama saya. Itu pengajaran dunia, saudara. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan mengajarkan kita harus hidup dalam perdamaian. Ini merupakan sebuah hal yang tidak mudah bagi kita, termasuk saya sebagai seorang hamba Tuhan sekalipun. Kita sama-sama belajar, saudara. Yang pertama kita melihat ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Aplikasi menjadi orang Kristen yang pertama hidup dalam perdamaian, ketika kita menerima perbuatan yang tidak baik, ketika kita dijahatin, ketika kita disakiti, dikecewakan, maka yang pertama dikatakan adalah jangan membalas. Jangan membalas. Lakukanlah apa yang baik. Saudara, kenapa dikatakan kita nggak boleh membalas sebuah perbuatan jahat, saudara? Ingat, karena kita ini bukan orang jahat.
hanya orang jahat yang menghasilkan perbuatan jahat. Kita adalah orang baik, saudara. Orang baik menghasilkan perbuatan yang baik. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus, Matius pasal yang ke-7, mengajarkan kepada kita, dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Buah, saudara ya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak mungkin juga sebaliknya, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dari perbuatan orang, kamu akan mengenal orang itu. Itu pengajaran Tuhan Yesus, saudara. Itu sebabnya ketika firman Tuhan berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu berarti firman Tuhan mau mengingatkan kita ini orang baik. Jangan ikut melakukan perbuatan jahat. Biar orang jahat itu melakukan perbuatan jahat kepada kita. Tapi kita jangan jadi orang jahat dengan membalas kejahatan dengan perbuatan yang jahat. Saudara, pembalasan itu adalah milik dari Tuhan. Mari kita hidup seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kita ini diciptakan, firman Tuhan katakan, kita ini diciptakan dalam rupa Allah. Kita ini buatan Allah, Efesus 2 ayat yang ke-10. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk menghasilkan pekerjaan baik. Kita ini anak Allah, diciptakan untuk menghasilkan perbuatan yang baik. Maka jangan balas segala bentuk kejahatan yang saudara terima dengan kejahatan. Saudara jangan biarkan amarah itu terus membara di dalam diri. Karena amarah tidak pernah melakukan kebaikan, itu kata firman Tuhan di dalam Yakobus. Amarah tidak pernah mendapat perkenanan hati Tuhan. Pembalasan dan amarah tidak selalu akan menghancurkan orang lain. Tetapi yang pasti pembalasan dan amarah itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Saudara, kemarahan adalah racun yang kita minum, yang kita harapkan untuk membunuh orang lain. Tetapi kenyataannya adalah kita sendiri yang akan mati di dalam amarah itu. Saudara sekalian dikasih Tuhan, mari firman Tuhan berkata, jangan membalas. Saya percaya Paulus mempertegas pengajaran Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Dengan berkata, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk mengampuni orang lain sebagaimana kita memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Saudara, kita belajar dari contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus menyelamatkan manusia yang jahat ini dengan kasih anugerah pengampunannya. Saudara, seorang aktivis pernah datang kepada saya menceritakan situasi kehidupannya yang sedang rumit, merasa dijahati dan dikhianati berkali-kali oleh orang lain, dan dia berkata, Boksu, coba sebutkan satu alasan saja kenapa saya harus memaafkan orang seperti ini. Saya pikir-pikir, apa ya jawabannya? Saya bilang, alasannya nggak ada. Tetapi memaafkan itu adalah perintah Tuhan Yesus. Kita melakukan itu, saya nggak punya alasannya. Hanya satu yang saya tahu, kalau kita harus mengampuni orang, itu karena perintah Tuhan Yesus. Kalau Bapak memutuskan untuk memaafkan orang tersebut, Bapak semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Di dalam retreat keluarga kemarin, saya men-sharingkan seorang hamba Tuhan Katolik, pastor Katolik bernama Henry Nouwen. Dia berkata seperti ini, saudara. Yang membedakan manusia, yang menjadikan kita itu manusia, adalah bukan sekedar otak kita lebih canggih dan kita mampu berpikir lebih rumit.
yang menjadikan kita manusia karena kita memiliki hati dan kemampuan kita untuk mencintai dan mengampuni. Saudara, dalam banyak situasi kita lumpuh, kita tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi dan mengampuni karena kita terus pakai otak kita untuk terus berpikir, kenapa dia begini? Apa alasannya saya harus memaafkan dia? Kita terus berpikir, kita punya satu senjata, yaitu pikiran kita, otak kita, untuk terus berpikir. Itulah sebabnya kalau kita dalam situasi yang tidak enak, kita nggak bisa tidur, bukan? Otak kita terus berputar, saudara. Kita adalah makhluk yang problem solving. Kalau ada yang belum bisa kita solve, otak kita terus putar terus, pikir terus, diputar-putar terus. Tetapi Henry Nouwen dia mengingatkan kita, yang menjadikan kita manusia bukan sekedar kita punya otak, yang menjadikan kita manusia karena kita punya hati. Kemampuan kita untuk mencintai, mengasihi, dan mengampuni. Itu yang pertama, saudara. Hidup dalam perdamaian, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, ayat yang ke-18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, ini ada penekanan 2 kali. Sedapat-dapatnya, sebisa mungkin. Dan anak kalimat selanjutnya, kalau hal itu bergantung padamu. Kalau kamu yang membuat keputusan, kalau situasinya ada pada kamu, kalau bola panas itu ada pada dirimu, maka pilihlah damai daripada peperangan, permusuhan. Saudara, memang banyak konflik dalam dunia ini, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita ada di dalam dunia yang penuh dengan peperangan, seperti konflik Rusia-Ukraina, saudara. Ya kita bisa buat apa? Ya, konflik-konflik yang sifatnya nasional misalkan, perseteruan antar partai politik misalkan, kita bisa buat apa? Kita merasa kita tidak bertanggung jawab dalam semua konflik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan lupa, sebetulnya banyak kesempatan, banyak situasi di mana pilihan damai atau perang itu tergantung dari saudara dan saya. Banyak, saudara. Misalkan di rumah tangga. Misalkan di jalanan, saudara. Kemarin saya baru berpergian besuk lewat di depan Taman Anggrek. Ada mobil belum bersenggolan, hampir bersenggolan. Mereka bertikai. Dan maksud saya harusnya itu bisa selesai dalam waktu 1-2 menit. Tapi jadi panjang lebar, jadi macet berkepanjangan, kita tunggu macet. Karena orang yang bertikai itu di depan itu memperpanjang masalah. Belum tabrakan, tapi dipanjang-panjangin, dibesar-besarkan, bertikai di pinggir jalan, saudara. Macet. Saudara, banyak situasi di mana pilihan damai atau perang itu ada pada diri kita. Maka di dalam ucapan berbahagia, salah satunya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Penulis Ibrani bahkan lebih radikal dengan menggambarkan orang yang berusaha hidup damai itu sama dengan orang kudus. Dan tanpa kekudusan tidak ada yang berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu berusahalah hidup damai, apalagi kalau hal itu tergantung kepada kita. Saudara, pilihan damai itu bukan berarti kita kehilangan jati diri, kita kehilangan pendirian, kita nggak jelas. Kita orang yang gak jelas sikapnya, hidupnya. Orang yang cinta damai itu bukan berarti kita penakut, tidak berani untuk berkonfrontasi, saudara. Tetapi menjaga pendamaian itu adalah tanda kedewasaan karakter dari seseorang. Seringkali bukan dalam waktu masa kecil, orang tua selalu berpesan kepada kita, yang gede ngalah, yang gede ngalah.
Walaupun saya anak paling kecil, saudara, seringkali orang tua selalu berkata kepada saya, yang gede ngalah. Saudara, kenapa demikian? Karena anak kecil nggak ngerti apa itu mengalah. Anak kecil itu ngotot, saudara. Kekanak-kanakan itu, sifat mau menang sendiri itu sifat kekanak-kanakan. Maka ketika kita pilih damai, kalau itu tergantung kepada kita, itulah tanda-tanda kedewasaan kita. Kita tidak perlu mempertahankan bahwa kita benar. Sampai seumur hidup kita terus pertahankan. Tetapi di dalam banyak situasi, kita perlu memilih kesatuan di atas pembenaran diri kita. Di banyak situasi, kita perlu memilih damai. Karena disitulah tanda kita dewasa rohani. Karena disitulah sebagai orang Kristen, tandanya saudara dan saya hidup saleh di hadapan Tuhan. Pada waktu saya sekolah di sekolah teologia, kira-kira semester 2, saya tinggal satu kamar dengan kakak tingkat saya. Karena saya background dari desain grafis, ada satu dosen yang menulis buku, dan dia banyak menerbitkan buku, dan dia tahu saya lulusan desain grafis S1, lalu dia katakan bisa nggak bantu desain sampul cover dari buku yang dia tulis. Lalu itu harus memakan waktu ekstra saya dikala teman-teman yang lain istirahat, saya ke kantor dosen untuk membuat desain cover dari buku dia yang mau terbit. Lalu setelah beberapa waktu saya sudah selesaikan, malam-malam saya masih ingat jam 10:30 malam, jam 10 lampu asrama semua sudah mati, tapi saya jam 10:30 masih di kantor dosen, saudara. Sudah selesai, dosen saya bilang, saya tidak bisa terima kasih banyak, terima kasih kamu sudah bantu, ini sedikit hadiah. Dia kasih saya sebungkus kacang saudara. Ya, kacang dikasih ke saya, sebungkus kecil. Saya bawa kacang itu, pulang, saya masuk asrama, semua sudah gelap, kamar juga sudah gelap. Masa iya saya makan kacang malam-malam sudah gelap, saudara? Saya pikir besok pagilah saya makan kacang ini, ya. Lalu besok, kehidupan asrama kita bangun pagi, renungan pagi, mandi, buru-buru, sarapan, waktunya sangat mepet semua, saudara. Nggak ada waktu. Masuk kuliah, baru ada waktu kosong itu sore hari, kira-kira jam 4, kosong waktu. Sampai nanti sore makan malam baru kita ada kuliah lagi. Nah jam 4 sore itu baru saya kembali ke kamar saya. Lalu ada hal yang aneh saya temukan. Saya lihat kayaknya ada yang hilang ya, ada yang beda nih di meja kamar saya. Saya pikir, oh iya kacang itu mana ya? Kacangnya hilang, saudara. Lalu di kamar itu ada kakak tingkat saya lagi baca koran, ketutup mukanya sama koran. Tentu saya melakukan investigasi dengan asas praduga tak bersalah. Ya saya nggak boleh nuduh dong, karena di kamar-kamar mahasiswa itu sering ada mahasiswa yang saling minjem buku tapi nggak bilang-bilang keluar masuk antar kamar begitu ya. Lalu saya tanya kepada kakak tingkat saya ini, tadi ada yang masuk nggak ya ambil buku, atau ada mahasiswa lain nggak masuk ke tempat ini begitu. Terus di balik koran itu dia bilang, nggak ada. Oh gitu. Kamu kelihatan nggak tadi di atas meja ini ada kacang? Saya bilang, iya lihat. Oh, kamu tahu nggak siapa yang ambil? Terus dia bilang, saya. Wah, enak bener ngomong begitu ya, habis sudah sama dia. Saudara saat itu refleks saya tuh menghalau koran dia, sebetulnya saya mau pukul dia, saudara. Serius, saya tuh marah. Dari tadi aja bilang, saya tuh mau pukul dia. Saya sudah enyahkan koran dia begitu. Tapi tiba-tiba, saya masih bersyukur, saya dihalangi mungkin ya oleh Roh Kudus. Saya nggak jadi pukul dia. Tetapi dengan nada yang rendah saya bilang sama dia, tolonglah lain kali kalau kamu mau makan, kamu minta izin dulu.
Saudara, syukur saya nggak jadi pukul dia. Kalau benar saya pukul dia, dosen akan rapat segera, saudara. Dan yang namanya Joshua ini pasti akan dikeluarkan dari STT. Dia dikeluarkan karena memukul mahasiswa. Bagaimana nanti di jemaat dia? Dan kenapa alasan dia pukul mahasiswa lainnya? Karena sebungkus kacang kecil, saudara. Sedapat-dapatnya kalau itu tergantung padamu, mari kita pilih damai. Sedapat-dapatnya, kalau itu tergantung kepada saudara dan saya, mari kita pilih pendamaian. Yang terakhir, ayat yang ke-20 dan ke-21, di situ hal-hal yang radikal terus diajarkan, dan ini berasal dari pengajaran Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, jika seterumu lapar, jika musuhmu lapar, atau jika orang yang telah menyakitimu itu dia lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita menjadi orang yang kalah. Mengalah itu tidak pernah berarti kita kalah. Kalau betul kita diajarkan sampai di situ, maka kita adalah orang yang paling malang di alam semesta ini. Kita selalu di dalam posisi yang kalah. Kita selalu dalam posisi korban. Kita selalu merasa kita tidak berdaya di tengah-tengah ketidakadilan yang terjadi di dalam segala sesuatu. Saudara, mengalah itu bukan kalah. Dan firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang kalah. Ayat 21 ini merupakan ayat kunci bagi kita. Jangan kita kalah terhadap kejahatan. Kejahatan itu memang perlu dilawan, tetapi bukan dengan kejahatan. Kejahatan itu memang perlu dikalahkan, tetapi bukan dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Saudara sekalian kasih Tuhan, ini pengajaran dari Tuhan Yesus, bukan? Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh teladan nyata bagi kita. Dia mengalah terhadap semua kejahatan yang dia terima. Tetapi dia tidak pernah kalah. Dia tidak pernah kalah oleh kejahatan manusia dan seluruh dunia ini. Dia tidak pernah kalah dengan kematian. Tuhan Yesus tidak pernah dimatikan oleh kematian. Tetapi Tuhan Yesus mengalahkan kuasa kematian dengan pengorbanannya, kasihnya yang besar itu. Saudara, oleh sebab itu, ketika kita di dalam posisi dirugikan, disakiti, dikecewakan, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Jangan membalas. Biar Tuhan sendiri yang akan meredam emosi kita. Mari kita berdoa bagi mereka yang telah menyakiti kita. Berdoa bagi mereka, saudara. Seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib berdoa, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Saudara, setelah hati kita tenang, mari kita pikirkan untuk mengalahkan kejahatan yang telah dilakukan orang-orang itu dengan berbuat hal-hal kebaikan bagi mereka. Saudara harus balas kejahatan itu dengan kebaikan. Dalam perjanjian lama ada kisah di mana ketika Nabi Elisa dan bangsa Israel diserang oleh bangsa Aram, saudara. Karena kalah jumlah, Elisa menaikkan doa agar Tuhan membutakan mata para tentara-tentara Aram ini. Lalu benar, saudara, tentara-tentara ini menjadi buta dan tak berdaya. Ketika tentara-tentara Aram ini buta, maka orang-orang Israel bertanya kepada Elisa, kenapa dalam situasi seperti ini tidak kamu bunuh orang-orang ini? Ini kesempatan emas, kita mengalahkan bangsa Aram, bunuh. Tetapi Elisa berkata, jangan kita bunuh mereka, mari kita kasih makan kepada mereka.
Elisa meminta bangsa Israel memberikan mereka makan dan minum. Setelah selesai mereka makan dan minum, Tuhan kembali mencelikan mata mereka. Dan ketika mereka sudah kenyang, mereka kembali meninggalkan bangsa Israel. Dan sejak saat itu, bangsa Aram tidak pernah menyerang Israel lagi. Saudara, ada satu frasa unik di dalam Roma pasal yang ke-12 tadi dikatakan, ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita seperti sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Saudara, kalau kita tidak mengerti frase ini adalah sebuah idiom seperti kalimat pepatah, saudara. Ini kelihatannya kok kita pasif agresif ya, kita berbuat baik untuk menghukum dia, menaruh arang di atas kepala. Bukan seperti itu, saudara. Menimbun bara api di atas kepala itu adalah sebuah idiom pepatah kuno. Ada yang mengatakan ini dari Mesir. Ketika zaman itu di Mesir, kalau ada orang karena miskom, saudara ya, salah pikir, misalkan barang dia hilang dicuri orang lain. Dia tidak tahu siapa yang mencuri, tapi dia rasa satu orang A kita sebut yang mencurinya. Padahal bukan. Tapi dia memusuhi si A ini, dia kemana-mana mengatakan A ini orang gak benar. Padahal bukan dia yang mencurinya. Sampai tiba-tiba ada orang yang B keluar dan berkata kepada dia, aku yang curi. Aku juga gak percaya kepada kamu, dia yang curi. Dia buktikan barang itu ada di orang yang B ini. Saudara, orang ini malu karena selama ini dia miskom. Dia menjadi musuh bagi orang si A ini. Nah, untuk menunjukkan pertobatan dia, permintaan maaf dia, dan malu dia itu, orang ini jalan di tengah jalan dengan menaruh bara api di atas kepala. Jadi menaruh bara api di atas kepala itu adalah tanda pertobatan sebetulnya. Orang ini insaf, selama ini salah pikir, dan dia malu. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk menghukum orang dengan menaruh bara api, tetapi dengan kasih dan perbuatan baik. Itu menjadi sebuah dorongan dan sebuah jalan bagi Tuhan untuk membuktikan kepada orang lain itu bahwa dia salah. Sebetulnya kita ini baik kepada dia. Kita membalas kejahatan dia dengan perbuatan baik. Kita ini bukan orang jahat bagi dia. Sehingga terjadi pertobatan di dalam kehidupan orang tersebut. Dan dia bertobat dan dia sebetulnya malu sendiri, begitu ya maksudnya. Itulah arti kata menaruh bara api di atas kepalanya. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, terakhir saya kembali kepada lukisan yang di awal tadi saya ceritakan. Ini terambil dari sebuah foto nyata. Bisa tampilkan fotonya? Seorang bernama Ruby Bridges, anak perempuan yang tadi saya katakan, hidup di tahun 60-an pada masa resesi, terjadi kerusuhan karena undang-undang di Amerika Serikat sudah memperbolehkan orang-orang kulit hitam sekolah di sekolah-sekolah publik bersama-sama dengan kulit putih, sama-sama. Sebelumnya diskriminasi, saudara. Jadi banyak protes dari orang kulit hitam, banyak pembunuhan, kekerasan dilakukan orang-orang kulit putih, sebaliknya begitu juga, kulit hitam juga melakukan kekerasan, jadi masa kerusuhan. Walaupun undang-undang sudah ketok palu, orang kulit hitam boleh sekolah di sekolah kulit putih, tapi belum ada yang berani sekolah di kulit putih, karena mereka akan mengalami tekanan, saudara. Tetapi ada seorang anak kulit hitam bernama Ruby Bridges ini, dia berani. Dia tetap berani mau sekolah, dia dilempari tomat tadi, mungkin batu, dan dia dikawal oleh 4 polisi, saudara. Dan saudara tahu, satu-satunya guru kulit putih di sekolah itu yang mau mengajar dia bernama Barbara Henry. Ada fotonya, foto selanjutnya. Nah ini, guru kulit putih. Dan selama 1 tahun pertama, cuma 1 guru yang mau mengajar dia di sekolah itu. Yang akhirnya dia anggap sebagai mama angkat dia, orang kulit putih. Saudara sekalian dikasih Tuhan, berapa kali Barbara Henry ini gurunya mendampingi dia keluar jalan dari sekolah
para pendemo itu di luar berteriak-teriak, melempari mereka, dan Ruby Bridges ini komat kamit dalam mulutnya. Lalu gurunya bilang, apa yang sedang kamu katakan? Kamu sedang mengumpat mereka ya? Kamu sedang ngata-ngatain mereka balik ya? Enggak, saya sedang mengatakan perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, sampai seorang hamba Tuhan yang bernama Anderson Foreman, dia anaknya juga sekolah di situ, terganggu pada masa resesi itu. Berhari-hari nggak bisa sekolah karena banyak pendemo. Pendeta Metodis ini bubarin demo, mengatakan minggir, awas semua. Anak saya juga punya hak untuk sekolah. Di sekolah yang sama dengan Ruby Bridges ini. Saudara sekalian kasih Tuhan, Ruby tidak pernah membalas, dan dia, walaupun papanya sampai kehilangan pekerjaan, karena terus ngotot mau sekolahkan anaknya di sekolah-sekolah public school, tapi Ruby bilang sama papanya, kita jangan membalas. Dia meredam, bahkan ke komunitas orang-orang kulit hitam di New Orleans. Jangan balas, jangan bikin demo lanjutan, gak apa-apa. Ya, dan ini menjadi inspirasi. Dia pembuka jalan bagi orang-orang kulit hitam selanjutnya untuk berani sekolah di sekolah kulit putih. Foto yang tadi dipajang di Oval Office, saudara, slide terakhir, itu yang memajangnya adalah Presiden Barack Obama. Ketika dia memajang lukisan itu, dia mengundang Ruby Bridges untuk datang dan menatap bersama-sama lukisan dengan judul The Problem We All Live With itu. Dan dia berkata kepada Ruby Bridges, kalau bukan karena keberanianmu dan bukan karena tekad perdamaian yang kamu jalankan, maka mungkin kita berdua tidak sedang menatap lukisan ini di Oval Office. Saudara, perdamaian selalu akan mengerjakan hal-hal yang baik. Tuhan, dikatakan Mazmur 133, akan mencurahkan berkat-Nya kepada anak-anaknya yang hidup di dalam kesatuan dan perdamaian. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu, ajar kami untuk boleh melakukan sebuah perintah yang tidak mudah ini. Banyak hal terjadi yang di luar dugaan kami, tetapi kuatkanlah kami ya Tuhan, untuk kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Hidup di dalam perdamaian, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan kami bahkan mau melakukan kebaikan bagi mereka yang menjahati kami. Tuhan berkati dan materaikan firman-Mu di dalam hati kami yang terdalam. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.